yang sunnah nggak bisa kita niat karena Allah, tapi nggak tahu ini semua karena Allah, saya niat karena Allah. Tahu nggak apa yang diperintahkan oleh Allah di sini? Bagaimana mungkin kita menggantungkan karena Allah kalau kita tidak tahu aturan Allah, perintah Allah di sana? Ya, saya mau bisnis karena Allah. Kan banyak yang berkata seperti itu. Ya, semuanya karena Allah. Sebentar dulu, karena Allah itu harus ada kaitannya. Mau menggantungkan sesuatu amalan pekerjaan kita karena Allah, harus tahu dulu tentang perintah Allah di sana. Apa yang Allah perintahkan di sana? Contoh, saya mau bisnis karena Allah. Ya, bisnisnya tidak diperintah oleh Allah. Saya mau bisnis karena Allah, bisnisnya tidak diperintah oleh Allah. Ya, paham ya tidak? Ya, tapi yang diperintah oleh Allah apa? Yang diperintah oleh Allah pertama-tama kita beribadah kepada Allah yang membutuhkan, ya, fasilitas, membutuhkan sarana prasarana, yang fasilitas sarana prasarana ini tidak bisa hasil, ya, kecuali dengan sebab kita harus bisnis dulu. Kalau saya bisnis, ya, mencari uang, mencari rezeki, lalu saya dapatkan, nah saya membutuhkan ini untuk bekal ibadah. Untuk apa? Untuk makan saya, makan keluarga saya agar kuat, agar sehat, ya. Lalu nanti keluarga sehatnya untuk apa? Untuk saya sholat, untuk saya ngaji mencari ilmu, untuk saya baca Quran, untuk saya berpikir, untuk terus. Nah, harus dibaca ke sana. Perintah Allahnya itu harus dibaca oleh kita. Ya. Dan juga saya mau sedekah, mau berjuang di jalan Allah dengan harta bersama para ulama, mau menolong sesama, membela anak yatim, membela fakir masakin. Sehingga saya harus bisnis, ya. Saya harus pergi haji, mau umroh, ada ziarah kepada para wali, para ulama, perlu dana, ya, akan perlu motornya, perlu mobilnya dan sebagainya, bukan cuma untuk makan saja, ya. Untuk kesehatannya, untuk kebugarannya, kekuatannya, ya, perlu vitamin, perlu obat dan sebagainya. Ini dihasilkan dengan duit. Saya kalau tidak cari duit, tidak bisnis, saya tidak bisa menghasilkan ini. Ya, maka saya harus bisnis, harus dibayar. Jadi bisnis saya, ya, benar karena Allah. Niat saya bisnis karena Allah, niat saya tani karena Allah, niat saya jual beli karena Allah. Begitu keluar dari rumah, niat bisnis itu sudah karena Allah. Tapi sudah tahu kita, ya, kaitan bisnis dengan semua ibadah yang akan kita lakukan yang memerlukan dana. Paham tidak? Jadi kita sudah bisa membaca, baru kita bisa nyebut saya berbisnis karena siapa? Karena Allah. Nah, setelah itu kita juga harus berniat bisnisnya ini demi menjalankan juga apa yang Allah perintahkan dalam cara berbisnis. Ya, ada niat nanti hasilnya untuk ibadahnya sudah tergambar oleh kita, sehingga saya niat berbisnisnya karena Allah. Ada lagi niat menjalankan perintah Allah dalam berbisnis, ya, dalam berbisnis. Termasuk niat ibadah dalam berbisnis juga niat untuk mengeluarkan zakatnya. Sudah diniatkan, saya ingin zakat, ya. Yang zakat ini, ya, di antara wasilahnya ketika kita punya harta yang
memumpuni, ya, memenuhi syarat wajib zakat, ya. Jadi bisnisnya juga karena saya pun zakat, ya. Dan zakat ini nanti, ya, wajibnya setelah ada hartanya yang sampai kepada nisab, dan diniatkan oleh kita, baru benar bisa karena Allah. Tapi kalau kita tidak tahu tentang apa perintah Allah yang akan kita lakukan, ya, yang harus kita lakukan, ya, yang ini membutuhkan biaya, makanan, minuman, pakaian dan sebagainya, uang dan sebagainya, ya, tidak tergambar oleh kita. Nah sekarang kita mau bisnis, tiba-tiba saya niat bisnis karena Allah, nggak bisa. Karena tadi yang bisnis, ya, tidak diperintahkan, artinya tidak diwajibkan dan tidak disunahkan. Karena bisnis itu amrun mubah, perkara yang mubah, ya. Maka ketika amrun mubah, perkara yang mubah ini menjadi ibadah, harus ada kaitannya, yaitu ibadahnya. Maka ibadahnya harus diketahui dulu apa yang Allah perintahkan, ya. Paham yang berkaitan dengan bisnis ini. Paham oleh kita. Saya mau terjun di politik karena Allah, ya. Harus terbaca dulu apa yang Allah perintahkan. Ketika kita menjadi politikus dengan politik yang kita geluti, ya, apa yang menjadi ibadah? Oh, saya ingin mewujudkan, umpamanya, ya, mewujudkan nilai-nilai ibadah di masyarakat, yang mana ini nilai-nilai ibadah di masyarakat di situ diperlukan, ya, kebijakan dan aturan-aturan. Nah, kebijakan dan aturan ini akan saya gunakan untuk agar masyarakat ini mereka mau menjalankan perintah Allah dalam hidupnya, menjauhi larangan Allah dalam hidupnya, ya. Di sini perlu kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan. Dan kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan ini tentunya harus dengan politik, ya. Maka saya berpolitik. Nah, harus tergambar dulu. Harus tergambar. Dengan saya berpolitik, ya, sudah tergambar agar manusia terjaga dari dosa, agar tidak ada yang judi, agar tidak ada yang berzina, agar tidak ada yang mabuk, agar tidak ada yang mengidap narkoba, agar tidak menzalimi satu sama lainnya. Ini kan harus dengan kekuasaan. Kekuasaan harus dengan politik, ya kan? Agar bisa menegakkan keadilan di masyarakat, baik mukminnya, muslimnya maupun non muslimnya, karena keadilan tetap harus ditegakkan rata bagi siapapun dan menegakkan keadilan seadil-adilnya, ya, baik kepada mukmin maupun kepada kafir, sama mendapatkan pahala. Nah, saya terjun di politik, silakan. Itu betul berpolitiknya, oh jadi pahala besar. Jadi pahala besar sebelum kita membuktikan, ya, dari politik yang kita kuasai, ya, sebelum kita membuktikan apa yang kita azam dalam hati, sudah ada pahala. Begitu kita membuktikannya, maka ditambah lagi pahala. Lalu Al-Imam Al-Haddad berkata, waqad tu'akhiru an-niyyatu shadiqah fil amri mubah, dan terhadap niat yang jujur karena Allah ini, niat yang benar karena Allah ini terkadang berpengaruh, ya,
dalam urusan yang mubah, dalam bisnis, dalam makan, minum, dalam tidur, dalam kebiasaan kehidupan manusia sehari-hari, kan? Nah, jadi niat yang jujur karena Allah ini berpengaruh, kan? Fayasir qurbatan min haitsu inna lil wasaili hubbal maqasid. Sehingga ini perkara yang mubah berubah menjadi ibadah, kan? Dari sisi kaidah usuliyah dalam usul fikih bahwa lil wasail hubbul maqasid, lil wasail hubbul maqasid, bahwa dalam segala wasilah latar faktor penyebab di sana ada hukum yang dimaksudnya. Kalau yang dimaksudnya ibadah, maka menggarap wasilahnya jadi ibadah. Kalau dikaitkan kepada yang dimaksud oleh kita yaitu ibadah. Kalau yang dimaksudkannya adalah maksiat, maka wasilah yang kita garap juga menggarapnya menjadi dosa karena berkaitan dengan maksiat yang dimaksud oleh kita. Saya mau makan, mau apa? Mau makan. Saya mau cuti di sana. Makan dulu. Seketika makannya menjadi berdosa. Segala faktor penyebab, iya, ini berkaitan dengan musababnya, berkaitan dengan musababnya. Apa itu musabab? Musabab itu adalah buahnya, akibatnya berkaitan. Kalau akibatnya di ujungnya mau melakukan taat, ujungnya taat, maka faktor penyebab yang dilakukan menjadi taat. Kalau ujungnya itu maksiat, maka faktor penyebab yang digarap menjadi maksiat. Allah, maka segala perkara yang berubah bisa berubah menjadi taat, bisa berubah. Makan yang tadinya berubah jadi ibadah, ya, bisnis yang tadinya berubah jadi ibadah sudah jadi ibadah. Kemudian diaklihi at-taqwa ala ta'atillah, seperti orang yang berniat dengan makannya, ya, niat at-taqwi. Nah, kemudian diaklihi at-taqwi ala ta'atillah, seperti orang yang berniat dengan makannya, niat apa? Niat menghasilkan kekuatan untuk taat kepada Allah. Ya, saya makan agar saya kuat. Untuk apa? Untuk taat. Saya minum obat agar saya sehat. Sehatnya untuk apa? Untuk taat. Maka makan obatnya jadi ibadah, makannya juga jadi ibadah. Allah. Wa bi'idiyatihi ahlahu, dan juga seperti orang yang berniat ketika bersetubuh dengan istrinya atau dengan suaminya, kan? Niat apa? Niat menggapai faktor penyebab fi usuli waladin ya'budullah, dalam hasilnya nanti punya anak, ya, menjadi hamba Allah yang bisa beribadah kepada Allah, yang beriman kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah. Masya Allah, ya. Kalau kita bersetubuh dengan istri kita, lalu niatnya seperti itu, ingin punya anak, ya, yang menyembah Allah, ingin punya anak yang beriman kepada Allah, ingin punya anak bukan cuma ahli ibadah secara pribadinya saja, tapi juga ingin menjadi ulama Allah, ingin menjadi pejuang-pejuang agama Allah. Walaupun tidak punya anak terus, tapi setiap bersetubuh dengan istrinya dapat pahala
anak, nanti akan terlihat barokahnya. Akan terlihat barokahnya. Setiap mau bersetubuh itu begitu. Dan hadirkan dalam hati. Hadirkan ingin seperti Al-Imam Al-Ghazali, ingin seperti Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani, ingin seperti Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu. Begitu mau bersetubuh itu begitu dihadirkan. Ya Allah, berikan anak yang menyembah, ya, yang kau cintai, ya, alim wali, ya, Imam Al-Arifin, Imam Al-Muntaqin, Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, itu mau bersetubuh begitu. Asalkan apa ingat jika dulu kan? Karena niatnya kita lain-lain macam-macam gitu. Ingin kayak sejidah. Masya Allah, ya. Masya Allah, ingin kaya. Simpulan ini orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang jauh dari ajaran Allah. Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Syekh Muhammad Nawawi Al-Baghdadi radhiyallahu anhu pernah beliau memberikan isyarat kepada kita, arahan kepada kita dalam kitabnya, kalau kita setiap mau bersetubuh itu lalu kita membayangkan waliyatullah yang kita inginkan anak kita kelak ini menjadi seperti itu, nanti akan ada pengaruhnya di hati. Ya, akan ada pengaruhnya. Ya. Dan ini mujarab gitu kan? Mujarab. Masya Allah. Allah. Ya, Masya Allah. Jadi ya. Niat-niatnya nggak bener gitu kan, atau nggak ada niatnya, ibaratnya lagi. Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, beralih Buya saat ini mau mengijazahkan doa faraj kepada semua yang hadir, dan juga nanti malam Kamis yang akan datang bagi yang tidak bisa menerima saat ini silakan hadir di simpang, ya kan, akan mengulang lagi karena masih banyak yang tidak bisa hadir, yang ingin ijazah karena ijazah ini harus talaqi, harus langsung terima dari mujiznya yang mengijazahkannya, seperti banyak yang terima langsung dari Syekhuna Al-Wali Babasa apa, beliau terima langsung dari Eyang di sini, dari Eyang di sini, Eyang Raden Muhammad Zarkashi radhiyallahu anhu. Ini yang jalur dari Eyang, mumpung di hadapan Eyang, ya. Ada dua doa yang sangat penting didawamkan oleh kita di akhir zaman ini, ya. Dua doa, satu doa faraj, dua ada doa Qur'aniyah, doa Qur'an yang sudah dijazahkan, namun banyak yang belum menerima. Yang sudah menerima sebagai taukid saja. Yang pertama, ya, membacakan doa Qur'aniyah, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lagi head juga boleh membaca dengan zikir, ya, jangan baca Quran walaupun ada dalam Quran. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta
segala situasi dan kondisi yang segalanya penuh berkah. Bisnis penuh berkah, rumah tangga penuh berkah, jabatan penuh berkah, segalanya ilmunya berkah, amalnya berkah, niatnya berkah, ucapannya berkah, segala gerak-geriknya berkah. Karena munzalan ini, kedudukan ini artinya seluruh sendi kehidupan dan seluruh sendi kehidupan. Dan minta akan diberkahkan, ya dulu pada apa wasiat dan sikoba maca Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Ya, ini yang pertama. Harus apa? Semua dawamkan terus. Harus sering dibacanya. Tidak menetapkan, tidak membatasi bilangannya, enggak. Tapi sikoba. Yang pertama, yang kedua doa faraj. Ikuti oleh semuanya. Allahumma kama laqafta fi 'azamatika dunal lutfa wa 'adawta bi 'azamatika 'ala al-'udhama wa 'alimta ma tahta ardika ka'ilmika bima fawqa 'arsyik wa kana wasawisus suduri kal'alaniyati inda wa alaniyatul qawli kasirri fi ilmi wa qala kullu syai'in li'azamatik wa khada'a kullu dhi sultanin li sultanik wa sara amrul dunya wal akhirati kulluhu biyadik ij'alni min kulli hammin aqsaitu fihi farajan wa makhraja. Allahumma inna afwaka an dhunubi wa tajawuzaka an khati'ati wa sitraka ala qabihi amali ahma'ani an as'alaka ma la astawjibuhu mimma qassartu fihi ad'uka amina wa as'aluka musta'nisa wa innakal muhsinu ilayya wa anal musibu ila nafsi fima baini wa bainaka tatawaddadu ilayya bini'amika wa atabaddadu ilayya bil ma'asi walakin istiqatu bika hamalatni ala al-jara'ati alayhi fa'ud bi fadlika wa ihsanika alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah kama laqafta fi 'azamatika, seperti mana Engkau menyayangi dalam keagunganmu kepada seluruh makhlukmu dunal lutfa, tanpa mereka yang menyayangi. Allah Ta'ala menyayangi semua makhluknya tanpa membutuhkan siapapun makhluknya yang menyayangi kepada sesamanya atau kepada dirinya. Dan pada hakikatnya tidak ada yang menyayangi kepada makhluk kecuali Allah. Dunal lutfa, tanpa ada satu pun makhluk yang menyayangi. Wa alauta, dan maha tinggi Engkau,
maha luhur Engkau, bi'azamatika, dengan keagunganmu, ala al-ulama, atas para petinggi. Para petinggi ulama ini adalah para petinggi di sisi Allah, seperti para nabi, para malaikat, para ulia, ulama, syuhada, salihin, ulama. Karena kalau ulama yang dimaksud adalah para raja, ini mereka kalau di sisi Allah tidak ada nilai, tidak ada harga sama sekali. Nah, Allah Ta'ala maha tinggi, ya, maha tinggi atas semua para ulama. Kalau kepada ulama, para petinggi di sisi Allah saja, Allah Ta'ala menguasainya, Allah menguasainya, apalagi kepada ulama yang tidak agung di sisi Allah, ya, tidak agung di sisi Allah. Wa'alauta, dan hati Engkau, bi'azamatika, dengan keagunganmu, alal ulama, di atas para petinggi. Wa'alita, maka ta'adika, dan maha mengetahui Engkau kepada segala perkara yang ada di bawah bumimu. Ka'ilmika bima fawqa arsyik, seperti mengetahuimu kepada segala perkara yang ada di atas arsy. Wa kana wasawisu suduri bal alaniyati inda, dan berada semua zahirnya dan berada semua desas-desus hati, laksana zahir di sisi wa alaniyatul qawli kasirri bi'ilmi, dan zahirnya ucapan makhluk laksana rahasia dalam ilmu. Wa qala kullu syai'in bi'azamati, dan tunduk segala perkara kepada keagunganmu. Wa khada'a kullu dhi sultanin li sultanin, dan tunduklah semua makhluk yang memiliki kesultanan kepada kesultananmu. Wa sara dunya wal akhirati kulluhu biyadihi, dan jadilah semua perkara dunia dan perkara akhirat semuanya ada di genggaman kekuasaan. Ij'alli min kulli hammin amsaytu fihi farajan wa makhrajan, jadikan bagiku kelegaan dan solusi, kelancaran dari segala kesulitan, dari segala kebingungan yang aku hadapi, yang aku alami. Allahumma inna afwaka an dhunubi, ya Allah, sesungguhnya maafmu dari semua dosa, wa tajawuzaka an khati'ati, dan ampunan dari segala kesalahanku. Adma'ani an as'alaka, mendorong kepadaku, mendorong kepada keinginanku untuk memohon kepadamu. Mala astaujibuhu mimma tasarrufu fihi, memohon kepada segala perkara yang aku tidak
dan sesungguhnya Engkau Maha berbuat kebaikan, Maha baik kepada wa anal musibu ila nafsi, sementara hamba Maha berbuat keburukan, kejelekan kepada diriku sendiri. Fima baini wa bainak, dalam segala hal yang berhubungan antara hamba denganmu. Tatawaddadu ilayya bi ni'amika, kau mencintaiku, menyayangiku dengan penuh nikmat darimu yang tiada. Wa taqabbu ilaika bil ma'asi, sementara hamba selalu membuat engkau marah dengan melakukan warna-warna maksiat. Walakin thiqatu bika hamalani ala al-jarahati alaika, namun keteguhan hatiku kepadamu menggiring aku untuk berani kepadamu. Fa'ud bi fadlika wa ihsanika alayya, dan datangkanlah segala kemanfaatan kepadaku dengan karunia-Mu dan kebaikan-Mu. Innaka, sesungguhnya Engkau Anta Tawwabur Rahim, Engkaulah yang Maha menerima taubat dan yang Maha kasih sayang. Ya, ini doa faraj, doanya Nabiullah Khidir alaihi salatu wassalam, baca setiap pagi satu kali, sore satu kali, diampuni semua dosa, dicintai Allah, dicintai semua makhluk Allah, dan juga dicabut segala bingung, dicabut segala kesulitan, dikasih solusi, dikasih ketenangan dalam hati, ya. Dan juga Masya Allah, kita diterima tobat kita Allah, dan selalu hidup kita akan penuh dengan manfaat yang Allah datangkan. Fa'ud bi fadlika, fa'ud bi fadlika wa ihsanika alayya, artinya ya Allah datangkan segala bentuk kemanfaatan, datangkan manfaat kepadaku dengan karunia, dengan kebaikan, ya, bukan dengan amal, bukan dengan ibadah, bukan, datangkanlah kepadaku segala manfaat dengan karunia, dengan kebaikan, karena Allah Maha pemberi karunia, Maha pemberi kebaikan yang tiada henti. Maka kita minta kepada Allah agar selalu hari-hari kita, agar selalu segala gerak diri kita dipenuhi dengan kemanfaatan oleh Allah dan dengan karunia-Nya dan kebaikan-Nya, bukan cuma di dunia, juga nanti di kubur dan nanti di akhirat kelak. Dua doa ini yang ijazahnya khusus dari ya. Maka di majelis ini Buya akan memberikan kepada semua jamaah majelis Ibadah, karena ini majelis ya, Buya mengijazahkannya kepada semua. Silakan ucapkan qabiltu, saya terima ijazah